Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudroh dan irodah serta rahman rahimnya. Kita semua pada kesempatan hari ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini atau bulan ini kita semua berada pada satu bulan yang kalau dahulu di zaman para sahabat, bulan ini sangat dirindukan sekali ketika bulan ini hendak menjumpai para sahabat, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu saja banyak sekali faidah atau keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Seringkali kita mendengar bahwa bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan nama lain, bulan Ramadan ini sering juga disebut dengan bulan diijabahnya doa. Karena pada bulan ini salah satu di antara yang Allah istimewakan dalam bulan ini, yaitu ketika seorang hamba berdoa, tentu saja doanya tidak akan terhalang oleh apapun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi," dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, "Ani," mengenaiku, "fa inni qarib," jawablah bahwa aku ini teramat sangat dekat. "Ujibu da'watad da'i," aku mengabulkan doa-doa siapa yang berdoa kepadaku. Idadaan, apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, maka bersegeralah kalian menjalankan semua perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, supaya kalian berada dalam kebenaran. Ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan dalam surat Al-Baqarah di dalam rangkaian ayat-ayat mengenai saum di bulan Ramadan. Sekilas kalau kita lihat tidak ada kaitannya. Kenapa? Dari yang tadinya Allah menerangkan tentang kewajiban bahwa kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Di tengah-tengah Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan doa. Imam Ibnu Qasim rahimakumullah, beliau menerangkan bahwa masalah ini ketika Allah menempatkan ayat mengenai doa ini di sela-sela kewajiban kita melaksanakan ibadah saum atau berpuasa di bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwa anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya kita memperbanyak doa. Ini ketika kita berdoa di bulan Ramadan ini adalah itu menunjukkan satu kesempurnaan. Pernyataan ini dikatakan oleh Ibnu Qasim menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Jadi doa yang kita panjatkan tentu saja ketika kita ada dalam bulan suci Ramadan, ini salah satu penyebabnya dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serta-merta, tapi harus ada penyokongnya. Jadi seseorang harus mempunyai keimanan yang benar, yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemungkinan besar doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya yaitu yang pertama adalah keimanan kita. I'tiqad dalam diri kita bahwa keyakinan kita ketika kita berdoa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita akan diijabah disertai dengan ikhtiar-ikhtiar. Karena apa gunanya kita berdoa tapi ikhtiar tidak kita lakukan. Kelakuan kita tidak kita perbaiki, tapi kita barengi doa kita dengan ikhtiar kita.
Dalam lain kesempatan, Imam Ibnu Taimiyah pun beliau berkata bahwa terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya itikad yang tadi saya sebutkan. Jadi kesempurnaan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di akhir ayat, Allah menyebutkan la'allahum yarsyudun. Allah menyebutkan fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah kalian melaksanakan seluruh perintahku dan hendaklah kalian beriman kepadaku, berkeyakinan yang benar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku hambanya. Agar apa? Agar kita la'allahum yarsyudun, supaya kita semua berada dalam kebenaran. Kebenaran yang tentu saja al-haqqu mirobik, kebenaran yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perihal Ramadan ini atau bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Ini dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa kepada Allah, maka akan dikabulkan doanya. Ini riwayat Al-Bazzar dan Al-Haythami. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita dituntut sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri seseorang atau seorang muslim yang tidak sombong adalah dia yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dirinya serba kekurangan. Dia mengakui dirinya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjalani kehidupannya di dunia ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan doa. Karena seseorang muslim atau seseorang yang dia jarang berdoa, jarang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak tidak butuh kepada Allah. Dia merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah bisa menjalani kehidupan tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman rahimakumullah, ada 3 waktu di bulan Ramadan ini, yang dimana 3 waktu ini merupakan waktu-waktu terkabulnya doa atau diijabahnya doa kita. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan 3 waktu ini. Gitu. Jadi ada istimewanya 3 waktu ini. Yang pertama yaitu di waktu sahur. Ketika kita melaksanakan sahur, sebelum kita melaksanakan ibadah saum. Jangan kita bayangkan bahwa sahur itu hanya sekedar makan dan minum saja. Tapi Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya, di waktu sahur itu berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Jadi waktu sahur ini harus kita perhatikan betul-betul. Selain kita menambah supaya tubuh kita kuat dengan makan dan minum, persiapan sahur, tapi juga kita mendapatkan keberkahan. Di waktu sahur ini, yang penuh keberkahan ini, juga salah satu waktu dikabulnya doa kita. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir." Bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibalahu. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, pada waktu Allah turun ke sama'id dunia, fa astajibalahu, maka aku akan mengijabah doanya. Ini sudah jadi jaminan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa di waktu sepertiga malam akhir, salah satunya di waktu sahur tadi, maka doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah didasari dengan keimanan yang kuat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa astajibalahu, Allah akan mengijabah doa kita. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, maka aku akan memberinya.
man yastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, memohonkan magfirah dariku, fa aghfirallahu, maka aku akan mengampuninya, aku akan memberikan magfirah kepadanya. Yang kedua, yaitu ketika kita dalam keadaan saum, ketika kita berpuasa, dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Satu hadis dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. La turaddu da'watuhum, tidak akan terhalang doanya, as-shaimu hatta yuftir, seorang yang sedang melaksanakan ibadah saum, yang sedang berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan dahaga, menahan dirinya dari segala bentuk perilaku dan perbuatan yang bisa merusak ibadah saumnya, maka ketika dia berdoa di kala itu, ketika dia berdoa ketika sedang berpuasa atau sedang saum, maka doanya tidak terhalang, artinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu adalah ketika kita iftar, ketika kita berbuka saum kita. Nah, ini hadisnya masih sama namun redaksinya berbeda dengan riwayat yang berbeda. Salah satun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak akan terhalang doanya, al imamul adil. Nah, di hadis ini yang pertama yang didahulukan imam adil dulu. Wasaimu hina yuftiru, dan yang saum sehingga dia berbuka, wada watul madlum, dan doanya orang yang dilalim. Gitu. Jadi sedikit redaksi yang berbeda. Nah, tapi di sini mengandung arti, mengandung makna bahwa tidak hanya orang yang sedang melaksanakan saum itu dikabul doanya pada waktu ia sedang saum, tapi juga ketika dia berbuka. Makanya ketika kita berbuka, kita kan disyaratkan oleh Rasulullah, ketika kita sahur kita diakhirkan, ketika kita berbuka kita disegerakan dengan doa yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita ucapkan, yaitu dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Dan ini menurut jalur periwayatan yang paling sahih yang bisa kita amalkan. Hadirin yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah, maka 3 waktu ini hendaknya kita perhatikan lebih seksama, dengan seksama kita perhatikan dengan betul-betul supaya tidak terlewat satu waktu pun dari doa yang kita panjatkan. Yang pertama, waktu sahur. Yang kedua, waktu kita sedang dalam keadaan saum. Dan yang ketiga, waktu kita berbuka. Ketiga waktu ini kita perhatikan dengan lebih seksama supaya kita bisa lebih khusyuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa-doa terbaik kita mengenai kehidupan ini, mengenai apa yang kita inginkan, dan mengenai kehidupan kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Tentu saja semua yang saya sampaikan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang keliru itu dari kekurangan diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik saumnya, qiyamul lailnya, doanya, dan ibadah-ibadah lainnya yang tentu saja berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.